Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman wa ba'du. Syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Harapan serta doa saya, semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula sholawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah, kebanyakan dari kita manusia mengatakan bahwa akal itu adalah otak, sehingga kalau kita berkata kepada orang lain, gunakanlah akalmu, maka kita akan menunjuk dan mengarahkannya kepada kepala kita sebagai isyarat bahwa tempatnya akal di sana. Ketahuilah wahai saudaraku, akal bukanlah di otak. Jadi letak keberadaannya bukan di kepala. Keberadaan akal tidaklah berbentuk secara fisik sehingga tidak dapat dilihat oleh mata kepala ini. Tapi meskipun demikian, fungsi dan gerakannya dapat dirasakan. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dari kesesatan. Semoga kita diberikan pemahaman yang mendalam tentang akal ini sehingga kita tahu sebenarnya akal itu apa. Sulit saudaraku untuk yakin dan beriman dengan menggunakan otak kita ini. Otak ini selalu menuntut bukti nyata, alasan dan sebab yang benar menurutnya. Dengan selalu menggunakan otak dan menuntut segala sesuatunya harus rasional, akhirnya kita tidak bisa beriman secara betul-betul, akan tetapi malah bermain-main dalam keimanan. Seperti dalam melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya. Maka itu mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini sebagai berikut, yang artinya, dan apabila kamu menyeru mereka untuk mengerjakan sholat, mereka menjadikannya bahan ejekan dan permainan. Yang demikian itu adalah karena mereka benar-benar kaum yang tidak mau mempergunakan akalnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 58. Pemirsa yang dirahmati Allah, akal adalah alat untuk berpikir dan memahami ayat-ayat Allah, baik yang kauniyah maupun yang Qur'aniyah. Tapi berpikir dengan akal tidak seperti berpikir dengan otak. Berpikir dengan akal itu akan berujung dengan satu kesimpulan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada sesuatu apapun yang Allah telah ciptakan itu sia-sia. Apabila seseorang telah mempergunakan akalnya dalam berpikir dengan baik dan benar, maka keimanannya akan semakin mantap dan terus meningkat. Sekarang kita buktikan bahwa akal bukanlah otak. Pernahkah Anda memakan gorengan ikan atau pepes ikan? Ketika kita makan, di bagian kepalanya akan terdapat yang disebut otak ikan. Tapi sekarang, adakah di kepala ikan itu akal? Maka pasti tidak ada, karena akal bukan di kepala dan akal bukanlah otak. Kalau akal diartikan otak seperti yang ada di kepala ikan, maka berarti ikan juga punya akal. Jadi jelas bahwa akal bukanlah otak dan otak bukanlah akal. Akal itu adalah qalbu, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Qaf ayat 37, yang artinya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya, sedang dia menyaksikannya. Quran Surat Qaf
ayat 37. Dalam ayat di atas, Allah menggunakan kata qalbun untuk menyatakan akal. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sedikit penjelasan mengenai apa itu akal. Kiranya hanya ini yang dapat saya sajikan untuk pemirsa. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.